Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan perhatian yang terbaik pada seluruh hamba-hambanya, termasuk kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatian Allah itu dengan penuh kasih sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Oleh karena itu, marilah kita juga sadar bahwa kita diperhatikan Allah dan kembali memperhatikan tuntunan Allah. Karena sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, seperkasa apapun kita adalah hamba Allah. Allahu Samad. Allah tempat seluruh hamba itu menggantungkan diri. Allah memberikan tangan dan kaki pada kita. Kita bisa menggerakkan tangan kaki kita. Ayo kita gerakkan tangan kaki, kita bisa menggerakkan tangan kaki kita. Tetapi kita tidak mampu menggerakkan denyut nadi kita. Tangan kaki diserahkan pada kita, tetapi denyut nadi dipegang oleh Allah. Menjadi hak Allah, otoritas Allah. Kapan akan dihentikan, kapan diizinkan, tetap berdenyut. Duk, 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 duk. Itu yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumit. Menggerakkan, menghentikan, menggerakkan, menghentikan, menghidupkan, mematikan. Oleh karena itu, sesekali marilah kita melihat denyut nadi kita, merasakan. Itulah kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Tanpa Allah memberikan kesempatan, energi untuk berdenyut, selesailah hidup kita ini. Oleh karena itu di dalam mimbar setiap masjid 52 kali dalam setahun, setiap Jumat siang, khatib mesti menyampaikan pada seluruh jamaah kita ini, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah jalani hidupmu semua yang beriman. Ya alladzina amanu, semua yang beriman, yang percaya kepada Allah. Landasilah hidupmu itu dengan takwa. Takwa itu adalah mengikuti apa yang Allah tuntunkan, ajarkan, bimbingkan. Jauhilah apa yang Allah larang, sesuai dengan yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Tetapi hari Jumat, kadang orang sibuk bekerja, terus beristirahat untuk Jumat. Begitu masuk masjid, apa yang terjadi? Bukan mendengarkan khutbah. Bisa saja ada yang terus, tertidur. Karena badan penat sekali, di luar panas, sudah masuk masjid, sejuk, duduk, dan tidak ada gangguan apapun, silent, semuanya tenang. Begitu rasa ngantuk menggoda. Sehingga ketika khatib berkhutbah menyampaikan ajakan untuk bertakwa, hidup sesuai yang Allah tuntunkan, bisa saja dia lelap tertidur, bisa saja. Mudah-mudahan tidak. Tetapi Allah juga punya cara lain untuk mengajak, untuk menyuruh hamba-hambanya bertakwa, hidup sesuai dengan Allah tuntunkan, yaitu dengan puasa. Jadi anjuran puasa, seruan takwa, saya ulangi. Anjuran takwa, seruan untuk bertakwa lewat verbal, lewat kalimat, lewat oral, lewat udara, lewat suara, lewat lisan khatib, lewat para dai, para muballigh, para ustadz menyampaikan takwa. Tetapi itu lisan, orally, secara lisan, verbally, dengan kalimat-kalimat. Dalam puasa ini Allah memerintahkan takwa dengan puasa. Sebenarnya kita ketahui 2/3 perjalanan kita puasa itu kan la'allakum tattaqun. Dengan puasa itu agar kita semua menjadi orang yang bertakwa.
Jadi puasa adalah suatu proses untuk menuju pada takwa. Dan ini tidak secara teori saja. Kita tak apa yuk teori-teori takwa, seruan untuk tidak. Itu we do it, kita lakukan itu. Dengan apa? Dengan menahan lapar dan dahaga. Dan di dalamnya ada kesabaran, di dalamnya lagi ada keikhlasan. Jadi puasa itu punya 3 level. Pertama adalah level lapar dahaga. Agar dia sabar menahan lapar dan dahaga. Level pertama itu. Tapi itu baru level pertama. Harus lapar dan dahaga. Maksud saya adalah harus tidak makan dan tidak minum, merasakan lapar dan dahaga. Tapi tidak hanya itu saja. Di dalamnya ada kesabaran. Nah, sabar ini tidak hanya sabar menahan lapar dan dahaga, tapi menahan segala sesuatu yang akan membatalkan puasa dan merusak puasa. Kalau kita mengatur apa yang masuk ke dalam mulut kita, maka kita harus mengatur apa yang keluar dari mulut kita. Jangan kita mengatur, ini masih kira-kira 30 menit lagi kita berbuka. Kita disiplin, kita atur. Ya, yang masuk dalam kita atur waktunya. Kita atur bahannya, asupannya, halalan thayyibah. Halal dan baik, bergizi, bersih, bernutrisi. Tetapi juga kita atur waktunya, akan merasakan lapar dan dahaga. Dan disitulah akan kita mengatur apa yang keluar dari mulut kita, lisan kita jaga. Apakah yang kita sampaikan itu baik atau buruk? 1. Apakah benar atau salah? Yang 2. Apakah layak atau tidak? Patut atau tidak? Kepada siapa kita berbicara? Kapan kita harus berbicara? Itu semua harus ada dalam rekaman, dalam mekanisme kita ketika kita berbicara. Rasulullah mengatakan, kam min shaimin hadhu min siyamil ju'i wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa? Kam min shaimin. Banyak sekali yang berpuasa. Hadhu min siyamil ju'i wal atas. Perolehan puasanya tidak lebih hanya sekedar, tidak lain kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena dia hanya menjaga yang masuk, tidak menjaga yang keluar dari mulut kita. Itulah makanya puasa kita jangan dicemari dengan sesuatu yang akan merusak, tidak membatalkan, tapi merusak puasa kita. Yang membatalkan makan minum ya, dan hubungan suami istri. Itulah yang level kedua, sabar. Dan sabar itu apa? Sabar itu adalah energi spiritual. Kalau itu basisnya kepada ketakwaan, maka sabar adalah energi spiritual untuk menahan. Bayangkan jam 1 siang, udara di Semarang kalau tidak mendung 32 derajat, panas. Panas, betul panas. Mulut ditanya, hello mulut, pilih minum atau tidak minum? Mulut yang jujur akan mengatakan, ya minum. Karena biological physical need-nya itu, hausnya, ini membutuhkan minum supaya tidak dehidrasi. Memang kebutuhannya itu, mulut jujur, butuh minum. Tapi yang mulut siapa? Adalah as-shaim, adalah orang yang berpuasa. Orang biasa mengatakan no way, tidak, karena saya sedang puasa. Jadi dia menguasai mulutnya. Orang berpuasa ini, itulah kesabaran, itulah energi spiritual yang bisa menggerakkan, menahan godaan-godaan yang berat, gampangannya gitu. Jam 3 malam. Kalau ditanya, hai tamata, enak melanjutkan tidur atau bangun untuk makan? Mata yang jujur mengatakan tidur, lanjutkan tidur. Itu suhu 26 derajat, wow, sejuk sekali. Tidur. Tapi yang punya mata siapa? Orang beriman. Maka no way, I have to get up. Saya harus bangun, makan sahur. Dan itulah kekuatan-kekuatan untuk menahan dan untuk melakukan sesuatu. Menahan lapar dan melakukan sesuatu. Energi spiritual, sabar, energi spiritual. Energi ilahiyah, energi langit yang dalam diri kita.
Oleh karena itu bagi mahasiswa sekalian, camkan energi-energi seperti ini. Ini untuk mencari ilmu. Katakanlah setiap mahasiswa, mohon maaf kalau ada bukan mahasiswa, ini mahasiswa ya. Mahasiswa itu punya dream. You have, everybody of you have dream. What is your dream? Your dream is on the stage. You are inaugurated by your lecture. Anda di panggung dengan toga, kemudian diberi apa ini namanya? Diberi toga, diberi untuk wisuda saudara. That is your dream. Energi apa yang akan dilakukan untuk mencapai itu? Itu energi ilahiyah, ini karena perintah Allah. If you have a dream, close you, write down your dream and your eyelids. Kalau hanya punya mimpi, tulislah mimpimu di pelupuk mata, ya, di dalam pelupuk mata. Okay, write down your dream and your eyelids, and then close your eyes, tutup matamu. For how many years? For 4 years. S1 4 tahun. You close your eyes for 4 years. Tutup mata selama 4 tahun. Fokus menggunakan energi yang Allah berikan untuk menyelesaikan kuliah dan kegiatan lain yang ada relevansinya dengan kuliah, termasuk di dalam kegiatan kemahasiswaan yang di luar kuliah yang ada SKS-nya. And then open your eyes. Your dream comes true. Buka mata. Your dream comes true. Mimpinya sudah. Tetapi itu harus you close your eyes. Anda harus konsentrasi, fokus pada tujuan your dream, tujuan untuk bisa selesai. Kalau S1, S2 atau mungkin kalau ada D3 nggak ada ya. Oke. Dan itulah energi kesabaran. Dan ingat khususnya para mahasiswa, ada 3 liquid dari ibumu yang menyertaimu ketika melahirkan. Saudara-saudara sekalian mengeluarkan darah karena melahirkan. Yang kedua, untuk memulai kehidupan harus ada aliran darah. Yang kedua, untuk melanjutkan kehidupan harus ada tetesan susu ibumu. Yang ketiga apa? Ada yang bisa menjawab yang ketiga? Apa, Mbak? Apa dari ibu yang ketiga? Apa? Tetesan air mata ketika berdoa untuk anak-anaknya. Itu adalah suatu energi, suatu spirit dari ibu memotivasi, mengencourage you all untuk supaya you achieve your dream, bisa mencapai mimpinya. Dari ayah apa? 1, tetesan keringat ketika bekerja untuk membiayai kuliah. Oleh karena itu, ini energi dalam pengertian luas dari orang tua, dorongan orang tua. Tetesan keringat bapak-bapak inilah energi bagi kita. Linangan air mata ibu ketika berdoa untuk anak, itulah energi bagi kita. Dan itu semua memberikan energi, dan sabar adalah kumpulan energi-energi. Orang yang makin sabar itu makin berenergi. Karena dia mampu menahan beban, menahan ujian, menahan godaan untuk fokus pada, kalau saudara mahasiswa mencapai pada tujuan your dream tadi. Dan yang ketiga, di samping tadi kesabaran tadi, orang yang suicide, orang bunuh diri adalah orang yang sudah kehilangan energi hidup. Yang ketiga, lapar naga itu level pertama. Level kedua adalah sabar. Level ketiga adalah ikhlas. Ikhlas adalah kunci kehidupan kita. Sekali lagi, ikhlas adalah kunci kehidupan kita. Karena orang ikhlaslah orang yang bisa menikmati kehidupan. Orang ikhlas, orang yang tidak berkeluh kesah. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak selalu melihat pada kekurangan, selalu bersyukur, selalu berterima kasih kepada Allah, dan disitulah kita bisa menikmati. Maka di dalam
Sholat kita 17 kali, 17 rakaat kita pada akhir surat Al-Fatihah yang harus kita baca, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yang lempang, menuju pada surga-Mu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan. Seperti jalannya orang-orang yang diberi kesempatan untuk menikmati, kemampuan untuk menikmati. Bagaimana kita akan bisa menikmati hidup kalau kita tidak pernah bersyukur, tidak masih kepada Allah, kita tidak tulus dalam jalan kehidupan? Maka dengan ketulusan kita akan menikmati kehidupan. Tapi yang kedua, ikhlas tidak hanya bagian penting dalam bisa menikmati kehidupan, tapi juga ikhlas sebagai suatu benteng, the powerful, yang sangat kuat sekali. Untuk apa? Untuk melindungi kita dari segala godaan. Dalam Al-Quran, setan mengatakan, iblis mengatakan, matur kepada Allah, ya Allah, saya akan menggoda semua hamba-Mu sampai hari kiamat. Dengan segala cara akan menggoda, dari atas, dari bawah, dari samping. Saya akan masuk dalam aliran darahnya sampai ke hatinya, sampai ke pikirannya akan saya goda. Kata iblis begitu. Tetapi saya tidak mampu menggoda hamba-Mu yang hidupnya tulus, ikhlas, yang ngelakoni urip itu dengan ikhlas. Tidak mampu menggoda. Karena ikhlas sama dengan zero, dengan nol, kecuali hanya kepada Allah. Jadi tidak ada kepentingan apapun illallah kecuali hanya kepada Allah. Maka dia disuap, diberi apapun tidak mungkin. Karena kita hanya lillah, di kalimat lillah ya kepada Allah SWT. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak memerintahkan, manusia tidak diperintahkan dalam surat Al-Bayyinah 5, kecuali untuk menjalani hidup itu dengan ikhlas, mentaati Allah sebagai hamba Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas menjalani hidupnya dengan aturan-aturan Allah, dengan agama Allah. Itulah makanya marilah kita menjadi orang yang tulus ikhlas. Karena tulus ikhlas itu adalah energi, akumulan energi dari sabar tadi. Kalau sabar itu energi dan kontainer energinya, maka ikhlas inilah energi yang luar biasa sekali. Sekarang kita harus menjalani dengan penuh tulus ikhlas. Bagaimana dengan sikap kita kepada dalam perjalanan waktu ini? Waktu itu kan ada 3 waktu, lampau, sekarang, dan besok. Sementara kita di pertengahan jalan. Karena kalau kita melihat what is life, apa hidup itu, banyak sekali jawaban hidup. Hidup adalah perjalanan di atas punggung waktu. Kendaraannya itu waktu. Kapan berhenti? Waktu itu sebagai kendaraan kita. Di dono kita tidak tahu. Tidak tahu. Maka dalam perjalanan itu kita harus apa? Harus banyak membawa bekal. Dan bekalnya apa? Tidak lain adalah takwa itu sendiri. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu semua, karena sebaik-baik bekal adalah takwa itu sendiri. Perjalanan waktu, the past, the future, and the present, masa lampau. Dalam surat Al-Fatilah 30, di tengah-tengah surat, di tengah-tengah ayat, dimulai dengan innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berikrar mengatakan rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, tidak yang lain. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah, komitmen konsisten dengan ucapannya tadi, dengan pernyataannya tadi. Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan menurunkan malaikat yang akan masuk ke dalam relung hatinya dan membisik-bisikkan dengan lembut sekali, ala takhafu wala tahzanu. Ala takhafu, jalan hidup itu jangan pesimis dengan masa depan, jangan takut dengan masa depan. Ada Allah yang menyertaimu, yang siap membantumu. Ala takhafu wala tahzanu, jangan dibebani hidupmu dengan masa lampau.
Jangan sedih dengan masa lampaumu. Sebesar apapun dosamu, kesalahanmu, masih lebih besar ampunan Allah. Wala tahzanu, jangan sedih dengan masa lampaumu. Wala tayasu min rohilah, ayat yang lain. Jangan putus asa dengan kasih sayang Allah. Oleh karena itu dari dua waktu tadi, the past and the future, dalam surat 30, maka jangan terbebani masa lampau kita. Sing always gone with the wind, tersapu angin. Berarti untuk masa lampau itu ada dua paling sikap kita. Jadikan pelajaran hidup. Ya toh? Jadikan pelajaran hidup. Dan jangan diulangi lagi. Kalau baik itu menjadi best practice, lanjutkan, tingkatkan. Tapi kalau kurang baik, menimbulkan dosa, maka that is lesson learned, sebagai pelajaran yang berharga. Itu masa lampau kita. Semua punya masa lampau. Jadi masa lampau itu sebagai pelajaran. Nabi Adam itu pernah berdosa kepada Allah. Dan dosa Nabi Adam telah diampuni Allah, makan buah kulti. Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam berdoa dalam Al-Quran. Rabbana zalamna, ya Allah, aku telah menyesatkan diri sendiri, telah tergelincir memakan buah kulti. Kalau engkau tidak mengasihi aku dan tidak mengampuni aku menjadi orang yang rugi lanjut. Allah memberikan ampunan. Tetapi Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi, untuk memakmurkan bumi dan memakmurkan dan berbuat baik di muka bumi. Maka Adam diangkat sebagai khalifah, sebagai wakil Allah untuk mengatur itu di bumi ini. Tapi Adam wanti-wanti, hai Adam, ingatkan seluruh anak cucumu, jangan sampai anak cucumu tertipu sebagaimana iblis, sebagaimana kamu pernah tertipu oleh iblis, agar kamu bisa kembali lagi ke surgaku, ke surga Allah. Maka KTP kita, coba buka KTP-nya. Itu KTP di dunia. Itu kita itu penduduk di Semarang, di Ngersep, mana di kampungnya, Tembalang itu ya. Ini KTP asli kita, itu kita penduduk surga. Maka ihdinas sirot, ya Allah, tunjukkan jalan benar. Jalannya kembali ke surgamu. Setiap kali ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu dari surga Allah, dan pada akhirnya kita kembali ke surga Allah. Oleh karena itu agama Islam diturunkan untuk mengingatkan. Ojo lali dalane mulih. Jangan lupa jalannya. Maka Islam adalah peta perjalanan untuk kembali. Islam adalah peta kehidupan kita. Dengan Islam we know our position, we know our direction, we know our destination. Dengan Islam kita tahu posisi kita di mana, kita arah perjalanan kita di mana, dan destination, tujuan kita kemana, goyah kita kemana. Itulah makanya Islam adalah peta kehidupan. Itu yang ketiga tadi ya, katakan the future and the past. How about the present? Bagaimana dengan sekarang? Ala tawahu wala tahnu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. For the time being, for the at present time, untuk sekarang ini, wabshiru, jalanilah hidup ini dengan suka, gembira, dengan bahagia, dengan senang. Perintah gembira jalan hidup itu perintah Allah dalam surat Al-30 ayat 30. Jadi kalau ada orang sedih itu tidak diperintahkan oleh Allah, bahkan wala tahzan, jangan sedih. Orang yang khawatir takut masa depan itu dilarang Allah, jangan wala tahzan, jangan takut masa depan. Dan sekarang apa? Kamu harus bergembira, gembira dan gembira.
Sedih itu dilarang Allah. Takut masa depan dilarang Allah. Maka kita harus belajar. Maka berbakal saudara-saudara agama Islamnya itu bekalnya apa? Bekalnya ilmu. Tetapi jangan hanya ilmu saja, tapi juga akhlak, moralitas. Maka saya mengingatkan pada para mohon maaf mahasiswa yang mengajaran di PBI program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya remind them, don't too busy to be a teacher. Jangan menyibukkan, jangan hanya terlalu sibuk mengajar, tapi lupa mendidik. Sekali lagi, jangan sibuk mengajar, lupa mendidik. Karena nilai manusia itu bukan ilmunya, adalah pada hatinya. Membekali dengan ilmu yang di situ ada akhlaknya, ada moralitinya ada. Maka di sini tadi yang terakhir tadi, hendaklah kita jadi hidup sekarang, at the present time. Saat ini kita harus senang, harus bergembira, bersyukur, harus tersenyum. Sampai Rasulullah mengatakan, tabassumuka li waji akhika sodaqah. Senyum yang kau tampakkan ketika ketemu dengan saudaramu, tanda kegembiraan dalam menjalani ukhuwah dalam pertemanan. Itu adalah pembuktian bahwa Anda adalah orang Islam yang benar. Itulah sedekah. Sedekah adalah bukti bahwa Anda seorang muslim. Dari kata sodik itu kan benar. Itulah makanya untuk apa kita bersedih hati, jalani hidup. Tapi jangan lupa, kita hidup dunia hidup yang temporer, hidup yang sementara. Masih akan ada kebahagiaan, kegembiraan yang lebih dari apa yang ada di muka bumi ini. Zuyyina linnasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril munqatarati minadz-dzahabi wal fiddah. Dihiasi kehidupan manusia ini agar gembira, agar senang dengan saling mencintai antar jenis, dengan harta benda, dengan harta, dengan ternak, dengan kendaraan, dengan emas, dengan perak. Tetapi masih ada perhiasan hidup yang menjadikan kegembiraan hidup yang lebih asli ya. Ini kan fata morgana, lebih asli, lebih otentik dan lebih tinggi kualitasnya daripada di dunia ini, yaitu di alam surga nanti. Itulah makanya perintah gembira itu perintah. Tapi kita harus ingat bahwa gembiraan ini adalah sementara. Jangan sampai kegembiraan itu yang melupakan kita sebagai hamba Allah untuk selalu tunduk taat kepada Allah. Kembali kepada kami sampaikan tadi bahwa masa lampau jangan jadi beban. Masa depan jangan menjadi kekhawatiran dengan takutan. Dan masa sekarang kita lakoni dengan penuh kegembiraan. Tetapi pesan Nabi dalam Al-Quran, pesan Allah diperintah Nabi, yaitu basyiron wa nadhiro. Perintah itu basyiron, yaitu Nabi itu beritahu untuk basyiron, untuk menjadikan orang hidup itu gembira. Wa nadhiro, tetapi tetap harus hati-hati. Harus sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan. Nadhiro sok diartikan menakut-nakuti, mengingatkan. Bisa diartikan gitu. Oleh karena itu, basyiron, Nabi memang itu basyiron. Hidup itu kudu sing seneng, yang gembira. Tetapi wanadhiro, tapi harus hati-hati. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai karena setan selalu akan menerkam kita. Kemudian tadi katakan Islam adalah peta kehidupan. Dengan peta itu kita tahu posisi kita, direction kemana kita dan destiny tujuan kita. Itulah peta. Dan cahayanya adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran mencahayai kehidupan kita. Rasulullah mengatakan, nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Cahayailah kehidupanmu bisolati, jangan lupa solatnya, mengabdi kepada Allah, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Jangan lupa. Al-Quran itu the light, cahaya Allah yang akan dipancar dalam hati kita, dalam pikiran kita. Orang yang tadi saya lihat banyak yang baca Al-Quran, ya,
Itu cahaya mencahayai hati kita. Dan Al-Quran itu salah seorang penulis tafsir di dalam Al-Quran, The Glories of the Quran. In God's revelation, dalam wahyu Allah, there is healing of a broken spirit. Quran itu memberikan healing itu apa? Penyembuh, pelega for our broken spirit, bagi hati yang patah, yang putus asa, yang sedih, yang galau. Itu Al-Quran healing for our broken spirit. Hope for our spiritual future, dan harapan untuk masa depan yang lebih bisa dinikmati. And the joy for the forgiveness of our sins, and the joy, dan kabar gembira, mengajak hidup gembira of the forgiveness, karena Allah akan selalu mengampuni dosa-dosa kita asal kita mohon ampun kepada Allah dan menghentikan dosa-dosa kita. Itulah Al-Quran. Sekali lagi supaya dipahami, in God's revelation, dalam wahyu Allah, there is healing for a broken spirit and hope for our spiritual future and the forgiveness of our sins. Itulah Al-Quran. Oleh karena itu kita baca Al-Quran, kan itu healing for a broken spirit. Al-Quran berikan semangat untuk masa depan yang lebih cerah. Dengan Al-Quran kita merasa hidup kita ditemani Allah gembira. Kita perhatikan lagi di dalam surat Al-Fatihah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan dengan Alhamdulillahirobbil alamin. Ini seolah-olah ada suatu dialog antara Tuhan dengan hambanya. Hambanya sedang merenung, sedih, merasa bersendirian, lonely, kesendirian, tidak ada temannya, sebatang kara, nelongso gitu ya. Allah menegur kita, hai hambaku, ngapain Anda sedih? Ngapain kamu sedih? Gak ada yang menemani saya ya. Kamu ingin tahu ada yang menemani kamu? Yang menemani siapa? Kalau ingin tahu saya tunjukkan yang menemani. Yang menemani adalah yang sangat menyayangimu. Oh, menyayangiku siapa itu? Yang Rahman dan Rahim, yang penuh kasih sayang. Kamu ingin tahu namanya? Siapa namanya? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah. Ini doa kita setiap kali berbuat yang baik. Kita itu disertai Allah. Kalau kita akan menyertakan Allah, maka sebetulnya kita itu disertai Allah setiap hari. Kalau kita sadar bahwa kita disertai Allah, apa kita akan berbuat yang Allah larang? Apa kita akan penuh dengan keluh kesah tanpa hidup bersyukur? Dengan kesadaran bahwa kita itu dikancani Gusti Allah, disertai Allah, dibersamai Allah, dan Allah itu penuh dengan kasih sayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Isbillah yang namanya Allah. Maka respon kita apa kira-kira? Begitu sadar, oh enek sing ngancani aku toh. Yang nemani adalah yang memberikan kasih sayang kepada kami. Maka responnya ada satu respon saja. Apa kira-kira? Ayat kedua bunyinya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka hidup kita sehari-hari itu isinya alhamdulillah. Adanya bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Pada konteks tertentu, pada situasi tertentu mungkin kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tertentu mungkin kita mengatakan Masya Allah. Suatu kita menyatakan Insya Allah. Pada saat lain kita mengatakan Allahu Akbar. Tapi hariannya yang kita ucapkan itu Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan Alhamdulillah. Maka jangan lupa Alhamdulillah selalu ada dalam bibir kita. Itu bentuk kita kesyukuran kita.
kita hidup akan menjadi lebih mantap, lebih nikmat, lebih debat dengan Allah. Terakhir kami sampaikan, maka rumusan hidup bagi kita sebagai umat Islam itu hanya ada 3. Kalau masa depan sudah ya, masa depan kita usaha dan doa, masa lampau kita jadikan pelajaran dan kita lanjutkan yang baik. Masa depan 2, kita siapkan, kita berdoa dengan ilmu, dengan amal. Masa lampau kita jadikan pelajaran hidup. Masa sekarang ini 3, disyukuri, dilakoni, dinikmati. Itu saja. Hidup itu enggak ada kata alhamdulillah, disyukuri whatever we are, apapun kita, siapapun kita. Kita itu mensyukuri apa yang Allah berikan pada kita. Sudah, jangan ada kata lain kecuali bersyukur. Kemudian karena berjalan hidup itu berjalan, dilakoni, dijalani. Dan yang ketiga, dinikmati. Karena kemudian menikmati. Whatever, apapun lah kita nikmati hidupnya. Saya kira itu aja, pas kurang seperempat, mungkin sudah saatnya kita berbuka ya. Mohon maaf ada kekurangannya, dan ada manfaatnya kita semua. Sekali lagi oleh kekurangannya, mohon maaf, dan saya kira kita tutup dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.